Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidati Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Masuk di pasal yang ketiga, pembahasan tentang al-kufru, ta'rifuhu, anba'uhu. Kekufuran, definisi kufur, kemudian jenis kufur. Kata beliau, kufur secara bahasa taktiyatu wasatru. Kufur itu secara bahasa menutupi. Adapun secara istilah syariat, diddul iman, kesebalikan daripada iman. Makanya kalau mukmin kebalikannya kafir. Kalau muwahhid kebalikannya musyrik. Iman kesebalikannya kufur. Sehingga yang disebut dengan orang kafir itu adalah adamul imani billahi azza wa jalla wa rusulihi. Disebut kekafiran itu kalau tidak iman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau ditambahkan, semua perkara yang wajib diimani itu tidak diimani, itu disebut kufur. Disebut kufur. Pelakunya disebut kafir. Sawa'an kana ma'ahu takdzib aw lam yakun ma'ahu takdzib. Baik bersamanya itu ada pendustaan atau tidak bersamanya pendustaan. Kalau disertai dengan mendustakan, parah. Contohnya berkaitan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Kamu iman? Enggak, saya enggak iman. Tapi disertai dengan takdzib. Wah, ini malah bohong dia itu. Dia bukan utusan Allah, ngaku utusan Allah. Wah, ini lebih berbahaya ini. Abal mujarradu syakin waraibin. Bahkan semata ragu-ragu itu sudah bahaya. Contoh keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir itu mencakup semua kejadian di alam barzah sampai nanti berujung di neraka ataupun di jannah. Orang ragu-ragu, bener enggak sih? Jangan-jangan hidup itu cuma di dunia. Jangan-jangan di akhirat itu nggak ada neraka, nggak ada jannah. Syak, ragu-ragu. Itu sudah disebut kafir, tidak beriman. Au i'radun, au hasadun, au kibrun. Atau bisa juga karena berpaling. I'rad. I'rad itu saudara yang saya hormati, para ulama terangkan tidak mengimani tapi juga tidak mengkufuri. Tidak mengimani, tidak mengkufuri. Kamu yakin apa yang disampaikan dalam Quran itu? Enggak. Berarti kamu mengkufuri? Enggak. Kalau bahasa kita ranggagas. Iman tidak, mengkufuri tidak. Semata i'rad itu termasuk orang yang kafir. Atau hasad. Hasad itu kedengkian, tahu itu kebenaran tapi tidak mengimani karena hasad. Nanti dikasih contoh, itu Yahudi Nasara. Orang Yahudi Nasara. Orang Yahudi Nasara itu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mereka tahu. Bahkan pengetahuan mereka terhadap kebenaran risalah itu seperti orang tua mengetahui anaknya sendiri. Bapak ibu itu sama anaknya apal itu.
Oh, anak saya tanda lahirnya itu di dekat perutnya itu ada gosong-gosong. Kesukaan makanannya itu, kebiasaan tidurnya itu, apal. Mereka tahu risalah yang dibawa Nabi Muhammad itu kebenaran. Tapi hasadam min indi anfusihim, karena hasad mereka adamul iman. Kafir itu. Iya. Bisa juga karena sombong. Siapa yang tidak iman karena kesombongan? Iblis. Iblis itu ketika diperintahkan sujud kepada Adam, itu tidak mau, aba wastakbara, enggan, sombong. Kenapa tidak mau? Sombong, merasa lebih baik. Padahal iblis tahu. Iblis itu tahu kalau dirinya itu ciptaan Allah. Makanya mengatakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Tahu yang nyiptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kesombongan merasa lebih baik, enggak mau. Adamul iman. Bisa karena sombong. Bisa karena ittiba'u li ba'dil ahwa'i sadati an ittiba'i risalah. Mengikuti sebagian hawa nafsu yang berpaling dari mengikuti risalah. Nuruti hawa nafsu itu bisa. Wa in kanal muqaddibu a'dhamu kufran. Ya. Walaupun mendustakan itu kufurnya lebih besar. Jadi kufur yang paling besar itu adalah kalau seseorang mendustakan. Tadi disebut misalkan apa? Tidak iman, ragu-ragu. Kufur itu. Tidak iman, kenapa? Berpaling. Berpaling itu kita kasih contoh bahasa Jawa nih, ranggagas. Tidak iman, hasad. Dibandingkan dengan kufur mukadzib, mendustakan, lebih bahaya kufur mendustakan. Demikian pula ajahid yang menentang, wal mukadzibu hasadan, mendustakan karena hasad, ma'astiqani sidqir rusul, seiring dengan keyakinan kebenaran para utusan. Itu merupakan a'dhamu kufron. Saudara yang saya hormati, kesimpulan ringkasnya, kalau ditanya kufur itu apa? Tidak iman, cukup itu. Perkara keimanan yang harus diimani tidak diimani, itu berarti kafir. Pelakunya kafir, perbuatannya kufur. Tapi kalau perkara yang harus diimani dia imani, maka dia mukmin. Maka dia mukmin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jenis kekufuran itu ada dua. Ada kufrun akbar, yuhriju minal millah. Ada kufur yang besar, mengeluarkan pelakunya dari agama. Kufur yang pertama ini murtad, walaupun dia mengaku sebagai muslim. La kufur yang pertama ini wa huwa khamsatu aqsamin. Ada 5 pembagian. Pertama, takdzib, mendustakan. Tadi sudah disebutkan kufur takdzib ini a'dzam, paling besar. Apa dalilnya? Penulis membawakan surat Al-Ankabut ayat 68. Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahi kadiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswalil kafirin. Allah katakan dengan isim istifham man. Yang isim istifham di sini maknanya pengingkaran. Siapa yang lebih dolim? Itu maknanya nggak ada orang yang lebih dolim. Nggak ada orang yang lebih dolim dibandingkan dengan orang satu mengadakan kebohongan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah berani berbohong atas nama Allah, itu paling dolim. Apa kebohongan atas Allah itu? Meyakini Allah punya sekutu. Kayak orang musyrik itu. Inna syirka la dzulmun adim. Syirik itu kedoliman yang paling besar. Kenapa? Lancang. Mengatakan Allah punya sekutu. Coba kamu tahu Allah butuh sekutu dari mana? Dari mana kamu tahu? Kalau seseorang berbicara tentang Allah, taunya dari Quran. Ada Quran? Allah butuh sekutu? Gak ada. Contoh yang lain, keyakinan Allah punya anak. Allah punya anak.
Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasara mengatakan Isa ibnullah. Orang musyrik mengatakan malaikah banatullah. Malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya kalau orang selain Yahudi Nasara menggambarkan malaikat itu perempuan, cantik, wudo, duwe sayap. Itu penggambaran mereka tentang malaikat. Kalau kamu katakan Allah punya anak, bohong kamu atas nama Allah. Kok kamu katakan Allah punya anak? Dari mana kamu tahu? Ada ayat? Justru ayat Allah itu membantah keyakinan kamu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Coba. Kalau Allah punya anak, berarti punya istri. Apa ada anak lahir tidak dari perempuan? Wah, parah lagi ini, Allah punya istri. Kalau punya anak, berarti Allah butuh kepada anak. Kan kita ini kepada anak butuh ya. Butuh kepada anak. Saudara yang saya hormati, kalau seorang sudah berani lancang mengadakan kebohongan atas Allah, nggak ada orang yang lebih dolim dari itu. Nggak ada orang yang lebih dolim dari itu. Waman ablam, nggak ada. Yang kedua, kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Mendustakan al-haq ketika datang. Apa tafsir daripada al-haq di sini? Tafsirnya pertama Quran. Ketika datang Quran didustakan. Ini ucapan orang ini. Kan zaman dahulu Nabi kita Muhammad SAW membacakan Quran, apa katanya? Syair. Apa katanya? Celotehan tukang sihir. Apa katanya? Celotehan orang gila. Sampai ada orang yang cerdas itu zaman dahulu hampir masuk Islam. Kalian tuduh Muhammad itu penyair, saya ahli syair. Apa yang dibaca Muhammad bukan syair. Kalian tuduh Muhammad itu tukang sihir, saya tahu mantra tukang sihir. Yang dibaca Muhammad itu bukan mantra sihir. Kalian tuduh Muhammad itu orang gila, saya tahu celometane wong edan itu bahasa kita. Apa yang dibaca Muhammad itu? Atasnya keindahan, bawahnya keindahan, tengahnya melimpah. Orang cerdas tahu. Saudara yang saya hormati, mendustakan Quran. Gak ada orang yang lebih dolim. Kemudian sebagian penafsir mengatakan mendustakan tauhid, pengesaan ibadah kepada Allah. Mereka dustakan ketika diperintah, hayo nyembah Allah saja. Apa jawabannya? Aja'alal alihata ilahan wahida in hadala syai'un ujab. Masa sembahan yang banyak cuman dijadikan satu? Aneh ini. Kalian dustakan. Kalian dustakan. Kemudian pula, saudara yang saya hormati, berkaitan tentang kebenaran dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Datang Muhammad dengan membawa bukti kebenaran, kalian dustakan. Orang yang seperti ini gak ada yang lebih dolim. Dikasih sama Allah dua contoh. Kemudian ditutup ayatnya, alaisa fi jahannama maswa lil kafirin. Bukankah jahanam itu tempat tinggal bagi orang kafir? Ancaman yang kedua, dua perangai ini merupakan perangai paling dolim. Ancaman yang kedua, diancam dengan jahanam. Jahanam itu sangat mengerikan sekali. Saking ngerinya, kita sholat setelah tasyahud akhir, Allah perintahkan berlindung dari jahanam pertama kali. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Pertama, min adabi jahannam. Kalau orang mengadakan kebohongan atas Allah, mendustakan kebenaran ketika datang, gak iman, itu kelak ancaman yang kedua jahanam. Ancaman yang ketiga maswalil kafirin. Ini syahidnya, orang seperti itu kafir, tidak mengimani apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung cap lil kafirin, orang-orang yang kafir. Ada amul iman. Poin pertama, kufur yang paling jelek, paling besar, pendustaan. Kemudian poin yang kedua,
Kufur itu al-iba wal istikbar, enggan, sombong, ma'at tasdik, diiringi dengan pembenaran. Nah, ini juga parah. Kalau orang percaya kebenaran tapi kok dia sombong, ini parah ini. Sampai kalau orang katakan nggak paham, kemudian orang tersebut lari. Kenapa nggak sholat? Oh, saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Mending itu. Walaupun nanti ya kita kasih tahu, kalau ngeyel beda. Tapi kalau orang paham sementara dia berpaling, wah ini bahaya. Makanya kalau kita tahu orang cah pondokan kok kelakuan nih, kenapa kok dicela? Lah dia sudah paham kok. Tapi kalau orang di jalan misalkan punya perangai nggak baik, orang maklumi itu. Sing iso mau sapa? Kono no. Oh, candalan Mas. Bayangannya nggak paham. Kufur i'rad sama kufur iba sama istikbar itu nomor 2. Kufur ini adalah kufurnya iblis. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia termasuk orang kafir. Padahal iblis tadi kita sudah bacakan ayatnya. Khalaqtani, tahu itu. Dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu. Lah kalau dirinya diciptakan sama Allah kok maneni, kan kurang ajar sekali. Saudara yang saya hormati, kufur iba wal istikbar ma'at tasdik, ini yang kedua. Yang ketiga kufur syak, ragu-ragu. Kufur ragu-ragu. Orang nggak percaya keimanan yang wajib diimani. Malaikat jane ana tenan apa ora itu. Kayak nggak ada. Kan di masyarakat ada keyakinan malaikat itu kekuatan kebaikan. Jadi dalam diri orang itu ada kekuatan kebaikan, kekuatan keburukan. Kalau kekuatan keburukan syaitan katanya. Kekuatan kebaikan malaikat. Jadi nggak ada makhluk tersendiri. Ragu-ragu coba. Ini termasuk kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, kufur besar. Ragu-ragu tentang jannah neraka. Dulu sempat ramai itu. Oh, namanya di negeri kita ya. Itu orang ngakunya Islam tapi berkaitan dengan prinsip-prinsip keislaman nggak percaya. Sing terakhir heboh ada nenek-nenek itu sampaikan, ibu-ibu ngapain ngaji terus? Ngapain ngaji terus? Dulu itu sudah ngomong itu penghayal negeri akhirat. Jadi kita iman jannah, kita iman neraka. Kita beramal untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Kata dia, itu wong halu. Ya namanya dimaklumi wis tuwek ya. Mungkin pikun dia. Saudara yang saya hormati, kufur ragu-ragu ini termasuk mengeluarkan dari Islam. Kalau dia mengaku muslim, medeni itu Islami itu. Bisa batal tanpa dia sadari. Lihat dalam ayat, wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimu li nafsi qala ma adunnu an tabida hadi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wala in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minhu munqalaba. Qala lahu suhaibuhu wa huwa yuhawiru akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawaka rajula lakinna huwallah rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri. Kapan seseorang mendolimi dirinya sendiri itu? Pertama, adunnu antabidah di abada. Ini selamanya nggak akan binasa. Jadi kalau disampaikan dunia itu akan hancur, akan kiamat, enggak. Iya, saya nggak percaya. Ya kalau keyakinan saya ini nggak akan binasa. Kedua, ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Saya nggak menyangka kiamat itu akan terjadi itu. Kiamat-kiamat apa? Ya, saya nggak yakin. Saya tidak mengira. Syak, ragu-ragu.
Ya. Kemudian keyakinan dia yang ketiga, kalau memang terjadi ya nanti saya itu akan dikembalikan kepada Tuhanku, aku sungguh akan dapatkan lebih baik darinya tempat kembali. Wes pol-polan ini ya. Ora percaya perkara iman ning GR. Kalau nanti dikembalikan kepada Allah, la ajidanna khairam minha munqalaba. Sungguh aku akan dapatkan sesuatu yang lebih baik darinya tempat kembali. Ya, ini aneh ini. Sudah nggak percaya, harusnya iman nggak iman, ragu-ragu. Kemudian temannya itu bercakap kepadanya dengan mengatakan, apakah kamu kufuri zat yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian membentukmu dengan bentuk yang sempurna? Kamu nggak percaya? Kok dikatakan kalau dunia itu bisa hancur? Itu yang ngomong Allah. Kiamat itu yang akan terjadi yang ngomong Allah. Kamu nggak percaya? Kan kamu yang nyatakan Allah. Kalau pendahulu kita, bapak moyang kita, khalaqaka min turab, diciptakan dari tanah. Adapun keturunannya diciptakan dari setetes mani, kemudian menjadi sempurna. Lakin Allah, akan tetapi kami, Allah, dialah Allah, lakinna huwa Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku, dan aku tidak sekutukan dengan Tuhanku seorang pun. Dan aku tidak sekutukan Tuhanku dengan seorang pun. Jamaah hormati, ini menunjukkan kepada kita, kalau seseorang tidak mau merenungi, mengambil pelajaran dari penciptaan, malah ragu-ragu, itu namanya kufur. Namanya kufur. Makanya seseorang itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kadang seseorang itu ada bisikan-bisikan syaitan. Jane akhirat ki ana tenan apa ora? Lah kok kamu ibadah? Ya gur lah. Nanti kalau ada moga-moga entuk. Kamu enggak dapat kalau ragu-ragu. Nanti kalau enggak ada, ya wes lah. Wong saya guru coba-coba, enggak dapat. Saudara yang saya hormati, tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Maka lihat dalam surat Al-Hujurat, Allah mensifatkan sifat orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah, innamal mu'minun, hanya saja orang yang beriman, itu yang iman kepada Allah dan Rasulnya, amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, setelah itu tidak ragu-ragu. Itu hakikat mukmin. Itu hakikat orang ya yang beriman. Kalau masih ragu-ragu, saudara yang saya hormati, itu adamul iman. Poin yang ketiga, jenis kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Keempat, berpaling. Berpaling. Tadi sudah kita singgung, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Orang-orang yang kafir dari apa yang diingatkan dengannya, mereka berpaling. Berpaling itu, i'rad itu kita sampaikan tadi, tidak iman, tidak mendustakan. Woi gedeng toh, karo wong Islam? Enggak. Berarti kamu muslim? Enggak. Jadi iman tidak, mendustakan juga tidak, itu namanya i'rad. Makanya para ulama katakan kufur i'rad dengan kufur mu'tarid, protes, itu lebih berbahaya. Kufur protes sama-sama kafir. Jamaah hormati, poin yang keempat adalah seseorang berpaling. Berpaling itu bahasa Jawanya tadi kita sampaikan ragagas. Ragagas salat kono. Dan jenengan boten jenengan gedeng karo wong masjid? Enggak mau beribadah kepada Allah, tapi juga tidak mendustakan, tidak mengimani, tidak mendustakan. Itu kufur i'rad. Yang kelima, kufur nifaq, kemunafikan. Apa kemunafikan itu? Nanti akan ada pembahasan tersendiri. Namanya munafik itu dohirnya menampakkan kebaikan, batinnya menyembunyikan keburukan. Itu namanya munafik. Kalau di zaman Nabi SAW ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge api ya, Abdullah. Nggak usah heran, zaman sekarang itu ada jenenge api-api, tapi ternyata wah, yang murtad itu pendeta itu namanya Saifuddin. Nah sekarang itu banyak itu jenenge api-api, nggak usah kaget.
Zaman Nabi ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tokoh munafik. Apa kemunafikannya? Secara dohir menampakkan Islam, tapi batinnya itu sama dengan orang kafir. Makanya munafik ini medeni sekali. Sampai para ulama sebutkan. Silakan buka surat Al-Baqarah. Sifat mukmin itu cuma berapa ayat? Sampai pada kalimat wa ulaika humul muflihun. Cuman berapa ayat? Setelah itu disebutkan sifat orang kafir, cuman 2 ayatannya. Setelah itu disebutkan munafik, sekian ayat. Panjang itu. Ini kufur, jenis kemunafikan ini berbahaya. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka iman, setelah itu kufur, dikunci mati hati mereka, mereka tidak bisa memahami. 5 jenis ini kekufuran yang akan mengantarkan keluar dari Islam. Kita ulang. 1, mendustakan. 2, sombong. 3, ragu-ragu. 4, berpaling. Kelimanya, kemunafikan. 5 ini kufurnya mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Tapi di sana ada kufrun asghar la yuhriju minal millah, ada kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Nanti dibahasakan kufrul amali, secara amal kekufuran. Kufur amali ini ad-dzunubul lati waradat tasmiyatuha fil kitabi was sunnah kufran wa hiya la tasilu ila hadil kufril akbar. Kufur yang kedua ini itu nanti kalau di dalam Quran dan hadis itu lafadznya langsung kufur, tapi tidak sampai tingkatan keluar dari Islam, bukan kufur akbar. Apa contohnya? Kufur nikmat. Kufur nikmat itu seseorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, itu kufur nikmat. Usaha ini jaringan lancar men. Yo saya kalau usaha kayak gini itu alhamdulillah. Lihat bahasanya. Alhamdulillah saya sudah ahli. Keberhasilan disandarkan kepada diri. Kufur nikmat itu. Kufur nikmat. Apakah pelakunya murtad keluar Islam? Enggak. Tapi harusnya bagaimana? Kalau dia mendapatkan nikmat, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu kalau dalam bab pembahasan tauhid menyandarkan hujan kepada bintang. Mutirna binauin kada wa kada, kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Kufur nikmat itu. Siapa yang berikan hujan? Allah Subhanahu wa taala. Lah ini saudaraku yang saya hormati, kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Dalilnya wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'ti harizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi anhumillah. Allah membikin permisalan satu negeri aman tenang, rizkinya datang melimpah dari segala tempat. Dia kufur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kufurnya di sini kufur nikmat. Gak bisa ada orang misalkan mendapatkan nikmat kemudian dia kufur, dia kata murtad kowe. Nah, gak bisa kufur nikmat kok. Apa contohnya? Dapat rezeki banyak tapi dia sembunyikan. Katanya kamu dapat untung banyak. Sopo itu bohong itu. Dikasih nikmat kok dikufuri. Apa kemudian murtad? Enggak. Kenapa? Karena kufur asghar. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, membunuh orang muslim. Kata Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Membunuh muslim itu kefasikan, mencaci muslim itu kefasikan, membunuhnya kekufuran. Apa kalau membunuh muslim itu kafir? Enggak. Selama tidak tahlil, meyakini penghalalan. Oke, sedulur muslim katakan, oh halal wae itu, murtad dia. Karena menghalalkan yang haram. Tapi kalau membunuh seorang muslim, saudara yang saya hormati, tidak diyakini kehalalannya, beliau membawakan ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang yang beriman, Allah masih sebut he mukmin.
Padahal berkaitan tentang kisos. Kisos itu orang ini bunuh ini, dikisos. Tapi masih disebut mukmin itu. Berarti membunuh itu kufurnya tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian dalam ayat yang lain, faman ufiyalahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa yang dimaafkan untuk saudaranya dengan sesuatu, maka iringkan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau misalkan ada orang membunuh, kita kasih maaf, jangan hormati, kita tuntut diyat, jangan menuntut diyat aksar min haqqihi, lebih banyak dari ketentuan syariat. Ketentuan syariat misalkan 100 ekor unta, ra iso. Iya, kalau kamu pengen diyat ya 200 ekor unta, jangan. Iya. Saudara yang saya hormati, tapi lihat bahasanya, faman ufiyalahu min akhi, masih dianggap saudara. Saudara apa ini? Saudara agama. Bahkan nanti di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau dua kelompok dari kalangan mukmin saling bunuh, kata Allah, mukmin walaupun sudah saling bunuh, masih dianggap mukmin itu. Masih dianggap mukmin. Damaikan di antara keduanya. Innamal mu'minuna ikhwatung. Mukmin itu adalah bersaudara. Membunuh orang mukmin walaupun dosa besar tidak sampai keluar dari agama. Lah apa dosa membunuh mukmin itu? Wah, keras itu. Siapa membunuh mukmin dengan sengaja, jazaa'uhu jahannam, balasannya jahannam, lama di dalamnya, Allah marah, Allah melaknatnya, Allah sediakan azab yang keras. 5 ancaman. Sampai sebagian ulama, termasuk dosa yang sulit bertobat itu dosa mata ini. Karena kalau kita matain itu melanggar berapa? 3. Melanggar syariat. Larangan membunuh kita langgar. Kedua, melanggar hak keluarga orang yang kita bunuh. Ketiga, melanggar hak orang yang kita bunuh. Kalau melanggar syariat, haknya Allah, ada nggak kesempatan bertobat? Luas. Kita mau bertobat, Allah tawab, memberikan taubat. Hak keluarganya, bisa nggak kita misalkan minta maaf? Bisa itu. Kita bunuh anak seseorang, misalkan kita datang, Bapak mohon maaf, kemarin saya hilaf, emosi, anakmu tak tuak mati. Ada nggak jalan maaf? Ada. Kisos. Yole, rapopo, anakku wis mati ning ra iso urip neh. Ya wis, nyawa bayar nyawa. Bisa itu. Kalau nggak dengan kisos, dengan diat, ufiyalahu min akhi. Tadi ayatnya kita baca. Ya wis, tidak apa-apa, sing mati nggak iso urip meneh. Tak maafkan, ning bayar diat. Bisa. Tapi kalau orang yang mati, apa kita bisa minta diikhlaskan? Kita datangi jenazahnya, ya ngapura ndengi khilaf tenan aku tak tuwek mati. Apa bisa kasih jawaban? Ya wis rapopo. Nah, iso jawab berarti nggak mati ya. Ini menunjukkan kerasnya kemaksiatan berkaitan dengan pembunuhan. Tapi bukan kufur akbar, bukan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini saudara yang saya hormati contohnya. Contoh yang lain, termasuk kekufuran itu man halafa bi ghairillah. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafara aw asyraka. Sungguh dia telah kafir atau dia musyrik. Cuman kafirnya ini kecil. Kalau tidak diyakini selain Allah yang dipakai sumpah, sama agungnya dengan Allah. Contoh, orang bersumpah misalkan demi sing bau reksa tempat ini. Kalau di umum demi Ibu Pertiwi. Pertiwi itu kan sesembahan orang kafir ya. Berarti dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah pelakunya murtad? Kalau tidak diyakini sama agungnya dengan Allah, kufur kecil. Ya, tidak sampai tingkatan murtad. Tapi kalau diyakini, wah bodoh ini, besarnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengantarkan murtad. Jangan hormati, ini jenis yang kedua. Lah dari sini nanti kalau Ahlussunnah wal Jamaah nggak gampang mengecap orang pir. Coba kalau selain Ahlussunnah orang-orang Khawarij, lihat orang minum minuman keras, kafir. Ya, lihat misalkan orang telanjang, maksiat dosa besar ya, pamer auratnya di muka umum,
Kalau orang pemikirannya Khawarij, langsung dicap. Iya, delok nih calon intipe neraka. Kalau intipe neraka itu berarti kan fidar ki asfali minan nar. Itu sudah keluar dari Islam. Tapi kalau Ahlussunnah tidak. Ini kekufuran dirinci. Besar atau kecil? Bahkan kekufuran yang besar itu pun nanti ada syarat. Syaratnya terpenuhi, penghalangnya hilang. Kalau syarat terpenuhi, penghalangnya hilang, baru si fulan itu bisa keluar dari Islam. Kalau syaratnya terpenuhi, penghalangnya hilang. Nah ini supaya nanti orang nggak latah. Oh ternyata gitu ya. Kufur itu pun ada rincian. Kemudian ringkasannya, kufur akbar, mengeluarkan dari agama, menghapus seluruh amal. Kufur kecil, tidak mengeluarkan dari agama, tidak menghapus amal, tapi menghapus amalan yang dia lakukan, kemudian pelakunya mendapatkan ancaman. Kedua, kufur akbar, kekal di neraka. Kufur kecil enggak. Kalau masuk neraka nanti sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dicuci dosanya. Kalau Allah tidak berkehendak, dimaafkan. Kufur akbar, darah, harta, halal. Tapi kalau kufur kecil, nggak bisa. Nggak bisa orang kufur kecil, misalkan orang kufur nikmat langsung diperangi. Kenapa? Karena kufur. Enggak, kalau kufur kecil itu tidak menghalalkan darah dan harta. Kufur yang besar itu kita wajib untuk berlepas diri. Kalau kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah bal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kalau kufur yang besar itu wajib untuk kita berlepas diri, membenci, memusuhi sampai beriman kepada Allah. Tapi kalau kufur kecil, kita loyali karena dia masih mukmin, kita ingkari sekedar kekufuran yang dia miliki. Ini kesimpulan rincian dari penulis Dr. Shalih Fauzan. Ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua bentuk kekufuran sehingga kita digolongkan mukmin selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.